R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Halo pemirsa, selamat malam. Pasca vonis 4,5 tahun penjara dijatuhkan, Tom Lembong yang sempat mengajukan banding kini bisa menghirup udara bebas berkat abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Namun hanya berselang 3 hari, Tom lewat kuasa hukumnya resmi melaporkan 3 hakim yang memvonisnya bersalah ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Apa yang dicari Tom Lembong lewat laporan ini dan sejauh mana pemberian abolisi berdampak pada peta dan rekonsiliasi politik ke depan? Inilah top isu pada malam hari ini, cerita di balik abolisi Tom Lembong. Dan sudah hadir di studio Metro TV kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Bang Ari, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian kami hadirkan juga Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, Pak Hamid Awaludin. Pak Hamid, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kami juga hadirkan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian kami juga hadirkan pakar hukum pidana, Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, saya akan tanyakan lebih jauh kepada Bang Ari. Bang Ari, bagaimana kabar dari Pak Tom Lembong setelah menghirup udara bebas? Baik, alhamdulillah. Waktu ini benar-benar digunakan oleh beliau untuk kumpul bersama keluarganya. Kebetulan beliau sudah lama tidak ketemu dengan ibunya yang sudah berusia lanjut. Kesempatan ini untuk membersamai ibunya beberapa hari ini. Seperti itu. Apa ada pesan khusus dari Tom Lembong kepada Anda sebagai kuasa hukum menyampaikan suasana hatinya setelah mendapatkan abolisi, meskipun kita tahu ada proses yang hukum yang dilakukan, yaitu banding? Iya, tadi pagi kami sempat berkomunikasi dengan beliau. Beliau sebetulnya sudah tidak tahan untuk mulai melakukan berbagai hal, tapi karena sudah komitmen dengan keluarganya untuk istirahat dulu ya. Quality time dulu dengan keluarga. Iya, betul. Jadi di saat ini dimanfaatkan untuk bersama keluarga dulu. Tapi yang paling penting adalah keinginan beliau untuk tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang beliau yakini. Dan kita tahu ada proses upaya pembuktian bahwa Tom Lembong tidak bersalah, lalu kemudian ada upaya untuk banding, lalu ternyata di tengah proses hukum ini ada abolisi yang diberikan. Puaskah Tom Lembong dan Anda sebagai kuasa hukum dengan akhir dari perjuangan ini adalah abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo? Ya, kita harus apresiasi abolisi ini, karena abolisi ini menurut pemahaman kita adalah koreksi negara atas proses peradilan kita yang tidak akan menemukan jalan keadilan. Banyak sekali muncul dalam proses ini kegaduhan-kegaduhan yang semua masyarakat publik mempertanyakan itu, sehingga muncullah abolisi ini. Seandainya proses peradilan kita itu fair dan betul-betul hakim-hakim ini profesional, kita tidak membutuhkan abolisi ini. Anda yakin bisa membuktikan bahwa Tom Lembong tidak bersalah? Sangat yakin. Oleh karena itu keyakinan kami tidak hanya kami saja, tapi publik juga menilainya seperti itu. Kita lihat bagaimana banyaknya guru besar, tokoh-tokoh bangsa membuatkan amicus curiae. Hampir 100 lebih itu guru besar sudah ditayangkan. Bahkan beberapa lembaga-lembaga seperti UI, ICW, dan berbagai universitas yang lainnya sudah melakukan eksaminasi untuk putusan hakim tersebut. Jadi sebetulnya ada masalah di situ sehingga munculnya abolisi ini. Bang Jamin, Anda sependapat dengan pendapat dari Bang Ari bahwa ternyata abolisi sebenarnya tidak dibutuhkan. Mungkin sebagai kuasa hukum beliau akan mengatakan bahwa bisa membuktikan kliennya Tom Lembong terbukti tidak bersalah. Mungkin kalau secara material, saya juga beberapa kali sudah pernah mengomentari, bahkan pertama sekali ditetapkan jadi tersangka, saya sudah pernah mengomentari di beberapa talkshow dan segala macam, secara material. Tapi secara formal, saya merasa pemberian abolisi ini kurang tepat. Kenapa? Di mana kurang tepatnya? Saya kira ini terlalu prematur. Kenapa terlalu prematur? Kita bayangkan beberapa hari setelah putusan ditetapkan, langsung diberikan abolisi. Nah, tentunya ini adalah produk pengadilan, bukan produk hakim.
Jadi kita nggak bisa salahkan hakim kalau sudah diputus, karena ini produk pengadilan. Makanya dalam putusan itu selalu pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi upaya hukum yang harus dilakukan ya tentunya upaya hukum yang sifatnya upaya hukum banding, kasasi atau PK. Ya. Jadi kalau abolisi yang diberikan, tentunya ini hanya untuk memberhentikan suatu proses. Tetapi mens rea-nya itu tidak, apakah dia sebagai pelaku tindak pidana tidak memiliki unsur terhadap suatu perbuatan, itu hilang semua. Tidak pernah diperdebatkan lagi. Padahal kalau kita mau meyakini bahwanya Tom Lembong dan juga nanti perusahaan-perusahaan asing yang ada kaitannya dengan Tom Lembong ini tidak ada suatu unsur pidananya, harusnya putusan yang paling tepat judek juris itu adalah kasasi. Makanya saya katakan tadi kenapa prematur, kalau saya dari sisi criminal justice system, untuk bisa membuktikan apakah suatu perbuatan itu punya mens rea atau tidak, yang paling bisa menentukan adalah Mahkamah Agung, yudikatif, bukan eksekutif, begitu. Baik, kalau di satu komentar, Bang Ari mau menambahkan, dianggap tadi tanggapan dari Bang Jamin mungkin kurang tepat, terlalu prematur gitu. Kalau saya justru terlambat melihatnya. Seharusnya waktu lagi dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, harusnya sudah dikeluarkan. Kalau memang negara hadir pada waktu itu, melihat banyak sekali masalah. Bagaimana penyidik menjadikan Tom sebagai tersangka, lalu menahan dengan tidak adanya alat bukti yang cukup. Tidak adanya audit BPKP, dianggap merugikan negara, auditnya belum ada, gitu. Nah, jadi banyak sekali dari sejak awal banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ganjil dalam proses ini. Nah, mungkin pada saat itu mungkin kita lagi sibuk urusan lain mungkin ya, mungkin baru sekarang ada kesempatan membahasnya. Nah, bagi kami yang paling penting adalah sekarang dengan abolisi ini kesempatan buat kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh proses dari penyidikan, penuntutan hingga kepada putusan. Seperti itu. Dan itu yang dilakukan, Anda sempat juga melaporkan 3 hakim yang memvonis bersalah Tom Lembong kepada Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Sebetulnya begini, kami ini rajin melapor, walaupun sering nggak ditanggapin. Karena tugasnya pengacara itu harus begitu. Jadi semenjak dulu kami sudah melapor ke KY, ke Mahkamah Agung, cuman belum dapat tanggapan aja. Nah sekarang dengan sudah menjadi sorotan semua, sudah ada abolisi ini, kami menjadikan satu laporan itu, kami mengulangi tadi kami laporkan. Lebih lengkap laporan hari ini. Apa yang Anda laporkan? 3 hakim ini mengapa Anda laporkan ke KY dan MA? Kami tidak melaporkan tentang materi putusan, karena itu bukan kewenangannya KY ataupun Mahkamah Agung. Mereka independen. Anda melaporkan yang kami laporkan hakim yang tidak profesional. Hakim yang tidak profesional, hakim yang tidak imparsial, hakim yang tidak berjalan sesuai koridor yang diatur. Seperti itu. Pak Hamid, yang satu bilang prematur, yang satu bilang, waduh, terlambat malah gitu. Dan pandangan Anda seperti apa? Pertama, statement saya adalah dengan adanya abolisi ke Pak Tom, itu adalah teguran kepada proses hukum yang ada. Ya, pelaksana, aparat hukum, ini adalah tamparan sebenarnya. Sesuatu yang terjadi yang tidak benar. Itu statement saya yang pertama. Statement saya yang kedua, bahwa yang namanya abolisi, ya, apapun proses dan sistem, begitu presiden menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi, maka itu menjadi absolut, ya, menjadi absolut, tidak bisa lagi kita persoalkan A, B, dan C-nya, ya. Statement saya ketiga, dari awal memang sebenarnya saya meragukan proses yang terjadi di pengadilan tentang Pak Tom. Begini, pasal 44 KUHP kan jelas mengatakan tidak boleh ada orang dipidana karena orang itu berbuat atas jabatan, ya, jabatan dan kewenangannya, kecuali kalau yang dilakukannya itu disertai dengan niat jahat. Pengadilan sudah mengatakan tidak ada niat jahatnya, kok tetap dihukum, ya kan? Nah, menurut saya ini menimbulkan kontroversi kan? Dan di sini saya berbeda pendapat dengan Pak Jamin, Mas Jamin, bahwa ya kalau dibiarkan ini sampai ke Mahkamah Agung,
dengan rasa ketidakadilan rakyat itu menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Gaduh, naik banding nggak tahu berapa bulan, naik kasasi berapa tahun, terus pasti ada yang PK ini. Jadi bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Bisa nggak dibayangkan kegaduhan, polemik yang terjadi di masyarakat itu semakin membesar. Akibatnya apa? Terjadi friksi sosial. Kalau terjadi friksi sosial, disitulah terjadinya ketidakkohesian sosial. Prasyarat-prasyarat ini kondisi-kondisi ini tidak menjadi prasyarat untuk perbaikan kehidupan berbangsa, baik ekonomi, politik, dan sosial. Mungkin itulah sebabnya pertimbangan presiden. Kan selalu ada konsep kepentingan umum di situ. Nah, itu. Menurut Bapak, apakah abolisi terhadap Tom Lembong ini justru ada yang melihat bahwa ini mencederai terutama pemberantasan kasus korupsi. Menurut Anda ini mencederai rasa keadilan masyarakat atau tidak? Mencederai atau justru memberikan rasa keadilan kepada masyarakat memuaskan sendiri? Rasa keadilan. Karena proses yang tadi itu sungguh-sungguh mencederai rasa keadilan orang. Karena secara kasat mata bagaimana alur pikiran ya hakim yang memutuskan. Katakanlah misalnya satu contoh yang amat sederhana mencederai akal waras kita. Ya, hakim mengatakan salah satu persoalan Tom Lembong itu karena dia mengambil kebijakan yang kapitalistik, ekonomi kapitalistik. Apa urusannya ini? Kan tidak masuk di akal kan nalar kita. Nah, semua narasi, semua alur pikir yang diberikan oleh hakim dalam memutus ini itu sudah mencederai akal sehat, melukai rasa keadilan masyarakat. Oke. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Hamid bahwa ada perlu yang namanya kondusivitas. Itu juga disampaikan pada saat pengumuman pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Mas Adi udah senyum-senyum karena tahu arahnya ini kondusivitas politik gitu. Menurut Anda, anggaplah pasca sekian hari nih diberikan abolisi, itu sudah terjawab gitu? Kondusivitas itu apakah mulai terbentuk? Rasa keadilan masyarakat itu juga mulai tercipta sesuai dengan tujuan pemberian abolisi ini? Ya, secara perlahan memang kondusivitas itu mulai agak berkurang resistensinya. Minimal tak ada lagi misalnya terkait dengan tuduhan-tuduhan bahwa aspek hukum itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan aspek politiknya. Dan bahkan pada hari ini kan banyak sekali sebenarnya mengapresiasi bagaimana putusan yang sudah dibuat oleh Presiden ya abolisi dan amnesti kepada 1.100 sekian orang. Karena dalam banyak hal proses sejak awal ini kan terjadi memang intensi politiknya kan cukup luar biasa. Afi, yang ingin saya katakan adalah kalau kita mencermati satu persatu statement dari Menteri Hukum misalnya, tidak ada argumen hukum yang disampaikan. Tidak ada argumen hukum. Ini pertama menyampaikan soal hak prerogatif Presiden. Yang kedua adalah alasan tentang kebangsaan. Yang kedua menjaga kondusivitas, bekerja sama dengan semua pihak untuk membangun kehidupan harmoni. Sangat politis penjelasannya. Karena memang sejak terjadi begitu banyak soal proses peradilan yang terjadi pada Pak Tom ataupun Pak Hasto yang paling banyak menyorot, itu kan narasi-narasi ketidakadilan kan muncul. Bahwa ini ditarget karena salah teman, kalah pilpres dan seterusnya. Ini tentu yang kemudian membuat suasana kebatinan kita memang rada nggak kondusif. Karena pada saat yang bersamaan pemerintah kan menghadapi situasi yang tidak mudah. Situasi global yang tidak terlampau menguntungkan ke Indonesia. Soal tarif dagang, dunia internasional, Amerika. Tentu itu butuh kondusivitas. Dan pada saat yang bersamaan, kita kan membutuhkan investasi yang datang. Kalau ini terjadi gonjang-ganjing, huru-hara dan seterusnya, tentu tidak bagus. Karena ada satu premis dan satu keyakinan bahwa stabilitas itu dianggap sebagai kunci dari segala-galanya. Kalau stabil, nggak ada yang ribut-ribut, nggak ada gonjang-ganjing, ekonomi oke, investor oke, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ikhtiar yang sepertinya ingin dicapai. Kenapa pemberian abolisi dan amnesti itu disampaikan. Itu panggung depannya, meski kita tidak tahu panggung belakangnya itu apa. Kan itu yang kemudian tidak tahu. Nah, abang-abang di sini yang lebih tahu, lebih pengalaman. Saya hakul yakin pasti ada syai'un-syai'unnya. Ada sesuatu di belakang panggung nih yang tentu saja agak jarang dibicarakan orang. Oke, nanti kita bahas apa sih yang dimaksud oleh Mas Adi dengan cerita panggung belakangnya ini. Termasuk juga kejanggalan ini yang terjadi dalam Tom Lembong ini, apakah ada titipan politik ya? Oleh siapa? Usai jeda, tetaplah bersama kami.
surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kami ajukan kepada Bapak, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi. Oke, tadi sudah kita putarkan statement lengkapnya, Mas Adi. Sebelum saya bahas lebih jauh soal pertimbangannya, Anda katakan politis sekali gitu, nggak ada penyampaian hukumnya meskipun tadi Menteri Hukum. Bang Jamin sempat tadi mau menambahkan gitu, apa yang Anda mau tambahkan pembahasan dari pemberian abolisi ini? Anda tetap menyatakan itu prematur? Ya, gini Mbak Afi. Jadi kalau dalam konteks pidana, seseorang itu bisa menghapus perbuatan mens rea dan perbuatannya itu jika sudah ada pengadilan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu dasar untuk menghapus perbuatannya, itu tidak ada perbuatan pidananya. Nah, ini kan abolisi. Kalau sudah diputus pengadilan, sudah terbukti berarti sudah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Nah, saya tadi mengatakan kenapa kok sekarang ini cepat-cepat, nanti saja waktu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi tadi kan Pak Hamid juga mengatakan, wah itu gelombangnya lebih besar. Terus pengacara mengatakan harusnya di awal. Kalau di awal memang saya sangat sependapat karena abolisi itu harusnya dalam penyidikan dan penuntutan sudah dikasihkan abolisi. Jadi tidak ketahuan dan tidak bisa dibuktikan mens reanya. Tapi karena sudah diputuskan tadi oleh pengadilan, maka langkah yang terbaik untuk menghapus mens rea Tom Limbong ini, saya yakin juga Tom Limbong tidak melakukan, tidak unsur pidananya, tapi pengadilan inilah yang nantinya akan membuktikan bahwasanya dia tidak ada mens rea perbuatan pidananya. Nah inilah, nah kekhawatiran yang disampaikan tadi oleh Bang Hamid dan juga lawyer, ya kekhawatiran yang ya saya bilang kok terlalu berlebihan juga, tapi yang merasakan kan subjektif gitu, orangnya langsung kasihan juga gitu. Kekhawatiran apa yang dimaksud Bang Jamin? Ya tentu kekhawatiran tadi yang dikatakan Pak Hamid akan gelombang kekacauan atau wah itu saya pikir. Anda nggak melihat bahwa arahnya akan ke sana? Ya maksudnya tadi publikasi nanti terlalu banyak ini dan situasi akan menggaduh dan segala macam. Saya ingin katakan pada saudara, saya tidak pernah mengatakan gelombang kekacauan. Akan terjadi diskursus perdebatan sengit yang bisa menyita energi waktu bangsa ini, sementara di satu sisi kita butuh fokus kondusivitas untuk kondusivitas dan kohesi yang bagus. Itu konteksnya. Oke, Anda nggak melihat bahwa arahnya ke sana? Enggak. Meskipun akhirnya banyak juga yang protes dan publik mohon maaf kalau saya sebagai lawyer ya, andainya saya sebagai pengamat dan lawyer, saya mengatakan Pak Limbong, Anda harus berjuang untuk menghapus mens rea ini di posisi pengadilan, bukan di posisi abolisi. Kalau itu pendapat saya, supaya nanti tidak ada catatan jelek di kemudian hari bahwa Anda pernah dihukum di pengadilan negeri. Abolisi tidak diterima gitu? Belum selesai. Karena ini kan kita sudah resmi mengajukan banding. Dengan kita sudah resmi mengajukan banding, artinya kita tidak menerima putusan tersebut. Dan putusan tersebut belum inkrah. Jadi belum bisa dikatakan bahwa putusan itu berkekuatan hukum, belum bisa. Karena masih ada proses banding. Gitu. Nah justru yang sekarang berkembang dalam proses putusan tersebut, tidak ada mens rea, justru sebaliknya. Dan Pak Tom Limbong ini dianggap bahwa sudah menang, kami merasa diri kami sudah menang. Ketika tidak ditemukan mens rea itu. Karena kami dalam proses pengadilan itu karena terbuka untuk umum, masyarakat melihat langsung. Sedangkan tadi kalau bicara formalitas putusan, nah disinilah kami ingin membahas bahwa banyak masalah dalam putusan tersebut. Nah, kenapa bisa jadi masalah? Kenapa hakimnya seperti itu? Itulah yang perlu mungkin nanti kita kupas satu-satu. Ada apa di balik semua itu? Urusan laporan ini juga salah satunya adalah untuk mengupas itu, membuka itu. Bang Hamid, kenapa kemudian kalau
kalau anggaplah Anda setuju bahwa kenapa nggak dari awal gitu? Kenapa Presiden juga tidak melihat apapun pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Presiden hari ini dan memberikan abolisi? Kenapa nggak dari awal? Ya saya kira begini ya, Presiden awalnya ini ya, saya kira menganggap aja ini adalah hal biasa terjadi. Kemudian makin hari gelombang protes ya, sebagaimana atau gelombang yang, dukungan lah minimal ya, kepada Tom Lembong semakin ya, Tom besar. Lembong semakin membesarkan, sehingga Presiden mungkin terusik rasa keadilannya. Oh mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kok ada kasus seperti ini? Semua elemen bangsa ikut berteriak kan? Perguruan tinggi, para ahli, sebagaimana yang Mas katakan tadi, amikus curiae datang dari berbagai kalangan. Mungkin di situ dia terusik. Bahkan I have to do something. Aktivis anti korupsi juga. Aktivis anti korupsi. Exactly. Iya. Aktivis anti korupsi juga ikut bersuara mendukung tentang kita. Padahal ini kasus korupsi padahal. Presiden itu menyahutinya dengan cara bahwa saya ingin buktikan, saya punya hak konstitusional, saya mengikuti cara berpikir Anda tentang proses keadilan. Dan saya ingin puaskan rasa keadilan Anda. Mungkin itu ya, mungkin. Kita kan nggak pernah berhubungan ini. Perlukah kemudian juga memeriksa kejaksaan dan hakim? Wah, ini tugasnya beliau yang mengajukan. Karena abolisi, kalau kemudian konsepnya adalah katakan bahwa ada sesuatu, Presiden terganggu, perlukah kemudian ini dikelirkan, diperiksa kembali jaksa dan para hakim? Iya, jangan lupa Tom Lembong sudah di penjara selama 9 bulan. Itu supaya jangan jadi sia-sia. Bagi kita, bagi Pak Tom Lembong tidak ada dendam dalam soal ini. Dia sudah ikhlas, itu konsekuensi perjuangan buat dia. Tetapi yang kita hindari adalah muncul Tom Lembong lainnya dengan sistem peradilan kita ini. Jadi momentum ini sebetulnya bisa kita gunakan kesempatan kita untuk mereformasi total sistem penyidikan kita, sistem peradilan kita yang bermasalah. Jadi kalau selama ini hakim ditangkap karena kasus suap, ini hakim dipermasalahkan karena kasus ditekan misalnya, atau apa gitu kan, atau ketidakproporsionalannya gitu. Kan ini kan mudah dinilai. Tadi yang Pak Hamid katakan, dari mana hakim muncul kalimat ekonomi kapitalis, bisa dibuka itu persidangannya. Ada nggak dalam persidangan itu membahas tentang ekonomi kapitalis gitu. Sehingga ke depan dengan gaji-gaji hakim yang sudah semakin tinggi, semakin naik, harus dipertanggungjawabkan profesionalitasnya. Jadi hakim tidak perlu lagi takut ada tekanan, tidak perlu lagi ada khawatiran atau apa-apa. Dia betul-betul fokus menangani kasus dengan cara yang profesional. Itu harapan kita. Itu yang menjadi tujuan laporan dan upaya-upaya yang saat ini dilakukan. Pak Hamid, saya kembali ke Anda. Kalau kemudian tadi sama-sama kita dengarkan statement dari Menteri Hukum, apa tanggapan Anda mendengarkan statement beliau yang sempat disampaikan oleh Mas Adi bahwa seperti pertimbangannya memang unsurnya beratnya lebih ke politik daripada ke permasalahan hukum? Ekspektasi saya, pemerintah melalui Menteri Hukum atau siapapun yang diberi kewenangan mengelaborasi itu definisi kepentingan umum persatuan bangsa, sehingga orang tidak terlampau curiga ada apa di baliknya ini. Ya, itu satu. Yang kedua, ada baiknya memang pemerintah menjelaskan kepada rakyat ya dasar-dasar hukum dari semua ini, supaya jelas dasar konstitusinya ini, kemudian undang-undang lanjutannya di mana, supaya komprehensif penerimaan orang. Kalau yang saya saksikan tadi itu terlampau bersifat umum penjelasannya, ya kepentingan umum demi persatuan bangsa. Membangun bangsa dengan semua elemen politik, kurang lebih seperti itu. Itu yang harus dielaborasi. Apa unsur-unsurnya apa? Biar kita semua ini bisa melihat. Tidak karena ada misalnya menduga-duga apa tadi Mas Adi bilang itu. Misalnya sekarang saya, Mas Ginting sebagai orang independen, beliau ya. Kita kan ini hanya menebak jalan pikirannya pemerintah. Kenapa dia lakukan dari itu? kata-kata yang disampaikan gitu ya? Disampaikan. Baik, Mas Adi. Silakan. Apa kemudian dari statement itu mengapa apa yang perlu sebenarnya ditegaskan oleh Menteri Hukum ketika memang tujuannya untuk rekonsiliasi nasional, kondusivitas dan lain-lain, sementara ada bacaan-bacaan yang lain kan? Ya memang secara normatif kalau kita mendengarkan statement dari Menteri Hukum satu persatu ya,
kan setidaknya ada sekitar 40.000 katanya yang diusulkan sebenarnya kepada Presiden untuk mendapatkan amnesti dan abolisi. Cuman tahun ini yang dianggap sesuai dengan syarat dan memenuhi unsur itu ada 1.117. Itu adalah penjelasan-penjelasan yang sifatnya normatif. Apalagi dikaitkan dengan presiden-presiden terdahulu, memang hampir semua presiden kan memberikan amnesti, ada abolisi dan seterusnya. Yang menjadi agak ramai itu mungkin ini the one and only, baru pemerintahan kali ini di mana abolisi dan amnesti itu terjadi pada urusan tipikor, tindak pidana korupsi. Ya. Kalau yang lainnya biasanya nih soal hate speech, kemudian undang-undang ITE, kemudian dianggap menghina kepala negara, kemudian makar, provokasi tanpa bersenjata dan seterusnya. Itulah yang kemudian perdebatan-perdebatan umum. Tapi saya tidak pernah mendengar penjelasan secara hukum memang, secara explicitly yang disampaikan oleh Kementerian Hukum. Yang ada adalah soal kondusivitas, kerjasama dengan elemen dan seterusnya. Jadinya saya pun juga ikut menduga-duga, jangan-jangan inilah yang terjadi sesaat setelah ada amnesti, tiba-tiba PDIP menyatakan memberikan dukungan total kepada pemerintah. Betul. Padahal kalau mau jujur sebenarnya, tanpa ada amnesti sekalipun, sikap politik PDIP sejak awal, sejak Prabowo Subianto dilantik 20 Oktober 2024, menyetujui semua hal yang dilakukan oleh pemerintah. Kenaikan PPN 12%, soal makan bergizi gratis, sekolah rakyat, subsidi, semuanya totally. Jadi momentum itulah yang kemudian ditafsirkan. Ada sesuatu yang ingin diredam. Ada sesuatu yang sebenarnya ingin ini diakhiri soal spekulasinya. Karena Afi, kalau tanpa amnesti sama abolisi ini, saya termasuk yang aku yakin ini akan terjadi snowball bahwa pemerintah hari ini secara perlahan juga disasar. Di mana rakyat serang mencari keadilan, ada kriminalisasi, tidak ada mens rea, tapi kok ini tidak menjadi intensi dari pemerintah. Jadi suara ini sepertinya sampai pada ring 1 dan ring istana. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan subjektivitas seorang presiden, lahirlah apa yang disebut dengan abolisi. Itu dugaan saya. Karena kan ini subjektivitas, hak prerogatif dong, yang tidak bisa diganggu-gugat dan dimiliki oleh setiap presiden. Dan per hari ini saya kira kegaduhan agak sedikit berkurang memang. Tapi kemudian menyambung tadi statement Mas Adi gitu ya, kalau PDIP dari awal memang sudah menyatakan, tapi dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, apa langsung otomatis anak abah ini mendukung pemerintah? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, menyambung tadi penjelasan dari Mas Adi. Mas Adi, saya tetap kembali ke Anda supaya tidak terputus tadi penjelasannya gitu. Kalau kemudian ada amnesti dan PDIP, runtutannya kan langsung ada statement dari Ketua Umum Megawati gitu. Tapi bagaimana dengan Anies? Kita juga tahu bahwa Tom Lembong menjadi tokoh kunci pada saat Pilpres kemarin dalam tim ses Anies Baswedan gitu. Apakah Anda lihat bahwa akan juga anak abah gitu ya, para pendukung Anies Baswedan ini gitu berbalik akan mendukung pemerintah? Kan statement ini sebenarnya didasarkan atas komentar yang disampaikan oleh Menteri Hukum bahwa menjaga kondusivitas, berarti para pendukungnya Tom Lembong yang beririsan dengan pendukung Anies yang sering disebut sebagai anak abah, ini nggak bakal kritis lagi, nggak bakal resisten kebijakan ke pemerintah. Kalau PDIP kan enak ngukurnya, statement Ketua Umum mereka mengatakan bahwa mendukung pemerintah. Jelas, dari pusat hingga daerah tak ada satupun PDIP yang akan memberikan, berani melawan. Betul, berani melawan pemerintah. Problemnya adalah yang disebut dengan anak abah, pendukungnya Anies yang sangat dekat dengan Tom Lembong. Siapa mereka? Sulit untuk dideteksi dan sulit untuk didikte. Karena mereka tidak tinggal dalam satu wadah, tidak hidup dalam satu organisasi. Dan bahkan kalau saya cek satu persatu, saya cek tuh di medsos, di IG, di TikTok dan semuanya, banyak yang ngomong saya anak abah akan terus kritis kepada pemerintah. Soal pembebasan ini, soal abolisi ini adalah selayaknya memang yang didapatkan oleh Tom Lembong. Bicaranya begitu. Itulah yang saya sebutkan. Untuk menghilangkan kondusivitas dan seterusnya memang tidak automatically. Tapi per hari ini kita juga melihat bagaimana tuduhan-tuduhan kriminalisasi, ketidakadilan itu secara perlahan sudah mulai menghilang. Mulai adem nih ya? Mulai adem karena sasaran-sasaran peluru kepada kekuasaan dan pemerintah itu tidak ada. Tapi tidak menjamin bahwa mereka akan diam, akan bungkam.
Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak adil di negara kita, mereka mengatakan atap tetas kritis karena inilah sebagai sebuah risiko bagaimana para pendukung yang tidak terasosiasi dalam partai dan lembaga, mereka sulit untuk didikte oleh siapapun dan mereka siap berbeda dengan orang yang pernah didukung di 2024 yang lalu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Ada babak baru yang dilakukan oleh Tom Lembong dan kuasa hukumnya, melaporkan hakim ke KY dan MA, juga melaporkan penghitungan kerugian negara BPKB kepada Ombudsman. Apakah kondusivitas yang ingin dicapai dengan abolisi ini sepertinya juga tidak akan segera dalam waktu dekat tercapai? Kalau mau jujur sebenarnya, Alfi, setelah ada abolisi ataupun amnesti kepada Hasto, ini kan persoalan hukum dianggap case close. Karena kalau mau jujur sebenarnya pendukung Pak Tom sama Hasto ini kan sama-sama sangat konsolidatif ya. Hampir solid, hampir mengkampanyekan bagaimana mencari jalan keadilan terhadap kedua tokoh ini. Di Pilpres kedua kubu ini boleh berhadap-hadapan, tapi mereka itu bertemu dalam kalimatun sawa. Common sense soal bagaimana sama-sama mencari jalan keadilan. Itulah mereka bersatu loh. Yang disasar adalah kekuasaan. Yang disasar itu adalah pemerintahan sebelumnya. Inilah yang disebut oleh Prof. Amit tadi ada gontok-gontokan. Ada tawuran opini yang 24 jam all the time. Itu berkelahi, Alfi, tentang mencari keadilan, rakyat tidak diperhatikan. Bagaimana rakyat kemudian mau sejahtera, mau mencari keadilan kalau pemerintahnya diam. Bahkan saya masih menghitung ketika muncul narasi tentang kriminalisasi dan target politik, kan banyak sekali yang meminta supaya pemerintah mengintervensi, supaya pemerintah campur tangan, jangan biarkan rakyatnya didolimi oleh keputusan-keputusan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh mereka. Itulah yang saya sebutkan ingin diakhiri sebenarnya. Makanya tidak mengherankan kubunya Pak Tom sekalipun mengapresiasi, pendukung anak Abah juga mengapresiasi. Tapi sekali lagi, apakah mereka langsung ada jaminan otomatis mendukung, mengiyakan semua? Belum tentu. Sepertinya nanti dulu. Nanti dulu ya. Belanda masih jauh. Dulu ya. Oke, Bang Ari mau menanggapi bahwa kemudian ternyata ini kan dianggap sebuah babak baru. Banyak yang mempertanyakan, oh tepat atau tidak nih ketika sudah bebas harusnya ya take your time, baik-baik dulu. Kenapa langsung 3 hari setelah itu langsung membuat laporan? Pertama yang kami dapatkan di lapangan, yang mendukung Pak Tom ini bukan lagi pendukung yang kaitan dengan Pilpres sebelumnya. Karena banyak sekali mereka-mereka yang tidak mendukung Anies pada waktu itu malah mendukung kita dalam kasus Tom Lembong. Karena isunya bukan lagi soal dukungan Abah atau bukan anak Abah, tapi dukungannya tentang keadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang betul-betul setiap hari hadir di mata mereka. Itu yang dimunculkan. Sehingga muncullah, bayangkan, aktivis-aktivis anti korupsi yang sangat benci dengan korupsi, bahkan seperti sekaliber Profesor Mahfud misalnya, dia sangat tidak pernah mendukung orang kasus korupsi. Kali ini dia mendukung, dia katakan putusan ini salah. Lalu para guru besar dari UI, UGM, UNAIR, itu semua bukan pendukungnya Abah, bukan anak Abah. Jadi preferensi politik yang masa lalu itu tidak menjadi... Kalau saya tidak melihat seperti itu, kalau yang kami alamin. Tapi saya tidak punya kompetensi di bidang politik ya. Tapi yang kami alamin adalah, oh Pak, saya dulu pendukungnya Pak Prabowo, tapi kami sekarang mendukung Tom Lembong karena kami merasakan ada yang tidak adil di sini. Karena kenapa? Kasus Tom Lembong ini bukan tidak mungkin terjadi kepada mereka, terjadi kepada semua, termasuk semua kita juga. Kalau tidak ada kepastian hukum di negara ini, tidak ada profesionalnya jaksa, profesionalnya hakim, bahaya buat kita semua. Tidak harus menjadi menteri untuk ditomlemongkan. Maksudnya? Tidak harus menjadi menteri untuk ditemlongkan. Kalau Anda katakan bisa terjadi oleh semua orang, tidak harus menjadi menteri untuk bisa ditemlongkan. Tidak mesti jadi menteri. Sekapasitas Tom Lembong saja bisa dibegitukan, apalagi masyarakat biasa. Nah ini bahaya sekali. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran masyarakat sehingga muncul. Jadi ini kan betul-betul murni dari bawah. Nggak ada yang menggerakkan. Dan mereka tidak di bawah wadah. Kebetulan saja Tom Lembong itu sahabatnya Anies. Sehingga Anies membantu di sana, memberikan support kepada Tom Lembong. Tapi selain daripada situ, banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak terlibat dalam politik kemarin ikut juga mendukung Tom Lembong. Oke, tapi ini juga satu sisi ada gen politik untuk Anies sendiri nggak, Mas Adi? Nggak ada sih. Nggak ada. Yang tampak itu adalah soal kesetiaan persahabatan. Karena Anies itu dalam setiap peradilan sepertinya selalu hadir. Dan memang kelompok-kelompok aktivis pegiat demokrasi dan pegiat HAM, termasuk juga aktivis-aktivis hukum, juga sering hadir dalam proses peradilannya Pak Tom. Banyak juga yang hadir ke proses peradilannya Pak Hasto ya. Karena bagi mereka
intensi politiknya itu terlampau kuat meski di fakta persidangan misalnya sudah divonis dan seterusnya. Tapi memang ini sudah menjadi common sense di kalangan aktivis bahwa ada proses-proses yang dianggap tidak lumrah, dianggap tidak terlampau tidak sesuai dengan koridor-koridor. Wajar kalau kemudian kelompok-kelompok aktivis yang sebenarnya apolitis, betul kata Bang Ari, kelompok-kelompok aktivis yang nggak ada hubungannya dengan pilpres, nggak ada hubungannya dengan politik, kemarin juga mempelototin bahwa ini adalah persoalan yang cukup serius. Kenapa kemudian saya mengait-ngaitkan ini soal residu 2024? Tentu karena statement Menteri Hukum, soal rekonsiliasi, kehidupan harmoni, tidak ada faksionalisasi, kerjasama politik. Kan sesederhana itu saja. Artinya apa? Tentu harapan terbesarnya ada pidato politik misalnya yang disampaikan oleh Pak Tom ataupun Pak Anies. Wahai para teman-teman yang dulu bersama dengan kita di pilkada ataupun di pilpres, sebisa mungkin mari kita guyup. Tapi tidak ada loh. Nggak ada, karena memang tidak bisa diukur siapa para pendukungnya. Tapi kalau kita melihat pembicaraan medsos, kemudian statement-statement di berbagai kanal-kanal media sosial, saya kira memang mostly terasosiasi memang mereka yang dulu menjadi bagian dari pendukung Anies adalah mereka yang juga memberikan dukungan secara moral politik kepada Pak Tom Lembong. Begitupun ketika yang muncul para pendukungnya Hasto adalah mereka yang terkonfirmasi pendukungnya PDIP dan pendukung Ganjar. Itu kan untuk memudahkan bagaimana irisan para pendukung yang muncul. Artinya gerakan-gerakan politik yang memunculkan followers-followers baru dalam konteks hukum itu agak susah, Alfi, kecuali memang hidupnya di bidang hukum, di bidang politik, gerakan sosial, LSM dan aktivis civil society. Kelompok-kelompok yang semacam ini, civil society, mereka nggak pandang bulu mau jenis kelaminnya apa, kalau diperlakukan tidak adil, diskriminatif, akan hadir di situ. Akan disupport. Kan kelompok aktivis ini bukan hanya soal Tom, bukan hanya Hasto, tapi dalam kasus Undang-Undang ITE, penghinaan terhadap kepala negara juga hadir mereka. Jadi ini yang disebut dengan new social movement, gerakan-gerakan sosial baru, mereka tutup mata. Siapapun kalau diperlakukan tidak adil, mereka siap untuk memberikan advokasi. Oke, baik. Pak Jamin mau menambahkan? Iya. Jadi ini kelihatannya ada suatu ketidakpercayaan kepada proses peradilan yang ada. Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Justru nanti apapun yang diputuskan oleh pengadilan, kalau secara publik menyatakan ini suatu adalah rekayasa ataupun pandangan yang keliru terhadap putusan pengadilan, maka rakyat akan bergerak dan presiden akan bereaksi, dan bisa jadi abolisi-abolisi berikutnya akan muncul kembali begitu. Nah, ini bagaimana justru menyingkapi hal ini supaya baik dari judikatif, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung, harus merespon ini sebagai suatu hal yang harus awareness-nya cukup kental gitu. Dari sekarang dia harus berpikir keras supaya jangan sampai nanti Presiden menggunakan abolisi-abolisi berikutnya karena ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada. Bukan hanya sistem peradilan yang ada, tetapi sistem penyelidikan dan penyidikan. Jadi proses hukum dari di tingkat awal yang kepolisian dan juga di tingkat kejaksaan. Begitu. Jadi ini suatu warning saya kira supaya kita memperbaikilah sistem pengadilan kita supaya ibaratnya kalau ini memang kasus politik harus dikesampingkan, harus lihat hukumnya, bukan lihat politiknya. Itu lebih utama. Baik, Pak Hamid silakan. Ya, jadi sekali lagi statement saya adalah dengan abolisi kemarin itu adalah tamparan terhadap proses justice kita ya, baik sebagai aparat maupun sebagai sistem. Ya, maka saya sangat setuju dengan beliau. Tadi saya berbeda pendapat, sekarang setuju dengan Anda bahwa Mahkamah Agung memang harus segera membenahi sistem peradilan. Kalau kita bicara sistem peradilan, termasuk proses dan aparat yang menangani perkara. Karena desas-desus di luar memang mengeluhkan semua. Apakah itu hakim. Jadi semua runtutan proses hukum itu semua mendapat keluhan dari publik. Oh iya, terutama sekarang apalagi itu yang
mencatat-catat di pengadilan. Panitera juga sekarang sudah masuk bagian dari yang dikritisi oleh kita. Ya. Baik, kita akan jeda, kita akan lanjutkan jika kemudian Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo, bagaimana dengan terdakwa yang lainnya? Apakah juga harusnya mendapatkan yang sama? Karena proses hukum mereka juga masih berjalan. Apakah abolisi bagi Tom Lembong ini bisa juga meringankan hukuman mereka? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Bang Jamin, saya akan kembali ke Anda. Jika Tom Lembong bisa menghirup udara bebas dengan mendapatkan abolisi dari Presiden. Tapi kita tahu juga ada terdakwa-terdakwa lainnya. Apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama? Atau mungkin abolisi yang diterima Tom Lembong ini bisa membantu meringankan hukuman mereka? Iya, dalam konteks pidana kita ada disebut sebagai turut serta melakukan suatu perbuatan ya. Jadi medadader, don't play hard, seperti begitu. Nah, kalau bagian dari penyerta tadi melakukan suatu perbuatan yang hampir sama atau bersama-sama dengan Tom Lembong, berarti kualitas perbuatannya hampir mirip. Dan ini harus mendapatkan keuntungan, artinya dia juga harus diperlakukan sama tentunya dengan apa yang dilakukan oleh Tom Lembong. Tapi kembali lagi tadi dikatakan karena ini subjektivitas dari seorang presiden, jadi agak sulit kita bisa mengatakan dan meminta presiden. Kita cuma bisa menghimbau. Dalam konteks hukum kita katakan bahwa setelah Tom Lembong mendapatkan abolisi, tentunya yang lain juga harusnya mendapatkan keringanan paling tidak terhadap hukumannya. Bahkan abolisi juga. Kalau seandainya presiden kita mau melihat ini sebagai suatu hal yang perlu diberikan abolisi. Kembali lagi ke masalah subjektivitas. Tapi kalau dalam hukum, seseorang yang sudah dinyatakan tidak bersalah atau seseorang dinyatakan bebas karena tidak terbukti perbuatan pidananya, maka orang yang bersama-sama dengan dia yang mempunyai kualitas yang sama, selayaknya harus dibebaskan juga. Jadi harusnya mereka juga mendapatkan vonis bebas? Ya, kalau mempunyai kualitas yang sama, kecuali kalau mempunyai kualitas perbuatan yang berbeda, maka hukumannya itu tergantung jenis perbuatannya masing-masing. Yang dilakukan masing-masing. Begitu dilakukan masing-masing. Dan jadi saya kira harus dilihat konteksnya apakah ini perbuatan yang sama. Lagi saya kasih contoh, ada beberapa perusahaan selain Tom Lembong ini ada 9 dan 1 PP kalau nggak salah. Nah, jadi perusahaan ini apakah kaitannya dengan Tom Lembong? Kalau perusahaan ini mendapatkan perintah dari Tom Lembong, perintah yang benar dong. Berarti perintah yang benar melaksanakan juga benar. Berarti perintah benar dilakukan yang benar, nggak ada yang salah tentunya begitu. Karena perbuatan perintah itu perintah yang benar, bukan perintah yang salah. Jadi dia melakukan perbuatan yang benar. Jadi dia harusnya bebas juga. Menurut Anda harusnya vonis bebas. Bang Ari, silakan. Kan begini, Tom Lembong itu dituduh memperkaya orang lain. Dalam hal ini korporasi. Sekarang kasus memperkaya orang lain itu tidak ada. Kan logika hukumnya begitu. Kalau sudah kasusnya tidak ada, berarti orang yang diperkaya juga tidak ada. Begitu. Nah, seandainya ada evaluasi total terhadap hakim-hakim yang memeriksa perkara ini, maka hakim-hakim yang memeriksa perkara yang lain ini akan bersifat profesional, tanpa tekanan, tanpa titipan, tanpa ada rasa takut, dia akan putus sesuai dengan fakta hukum. Maka kami yakin mereka yang swasta-swasta itu juga harus dibebaskan. Harusnya bebas. Dibebaskan, bukan dikurangin hukumnya, tapi dibebaskan. Karena memang dari awal tidak ada perkara. Mereka keuntungannya wajar, prosesnya benar, dan tidak ada yang rugi sebetulnya. Jadi untuk apa mereka dihukum? Justru saat ini jaksa dalam hal ini harus minta maaf kepada mereka. Karena mereka sudah ditahan sekian lama tanpa dasar yang jelas. Tapi jika ternyata vonisnya tidak bebas? Nah itu berarti masalah kita belum selesai. Masalah hukum di negara kita ini belum selesai. Ini hanya masalah Tom Lembong yang baru dibereskan. Tapi masalah hukum di negara kita adalah penuntasan, perbaikan. Makanya itu tadi kami selalu mengulang-ulangi. Bagaimana evaluasi terhadap jaksa penyidik, evaluasi terhadap jaksa penuntut, evaluasi kepada hakim pemeriksa. Jadi kita tidak akan menyalahkan lembaganya. Lembaganya kita yakin tetap baik, tetap bagus ya. Tapi oknum-oknum yang di sana yang menjalankan perintah dengan kacamata kuda tanpa melihat fakta, itu yang berbahaya dan harus dievaluasi. Tujuannya apa ke depan? Tujuannya ke depan ketika nanti ada jaksa atau hakim mendapat titipan dari pimpinannya,
oh dia nggak mau lagi. Kasus Tom Lembong ini titipan menurut Anda? Kami meyakini itu. Sudah tahu kira-kira titipannya dari mana? Nah itu tugasnya politisi yang menyamar itu. Kalau kami tugasnya secara hukum saja. Tapi kami bisa menjelaskan satu persatu. Kenapa bisa dikatakan titipan? Ini keganjilannya 1, 2, 3, 4. Dan itulah kami mendorong sekarang buat laporan supaya ini di follow upin oleh lembaga-lembaga itu untuk supaya muncul tuh siapa tokoh di balik itu. Baik. Pak Hamid, saya ke Anda, bagaimana kemudian ke depan pejabat ini harus membuat keputusan? Kalau kemudian kita bahasnya jika pendekatannya adalah kerugian negara. Ini yang saya selalu kritisi, terutama penyidik ya. Ya, hati-hati dalam menetapkan seorang tersangka karena dia pejabat. Iya. Pada umumnya itu berfokusnya kepada penyalahgunaan kekuasaan wewenang. Ya. Tapi dia lupa bahwa ada hukum lain yang bernama hukum administrasi negara yang jelas mendalilkan bahwa tiap jabatan itu memiliki kewenangan, diskresi. Diskresi. Nah, ini yang harus kita kritisi. Jangan semua diskresi, jangan semua implementasi dari kewenangan seorang pejabat itu dianggap penyalahgunaan. Hati-hati, karena tidak mungkin ada jabatan tanpa kewenangan. Nanti kalau caranya seperti belakangan ini, setiap pejabat yang menggunakan kewenangannya itu dianggap misuse power, tidak jalan negeri kita ini. Tidak ada pejabat yang mau mengambil keputusan. Itu bahaya sekali. Bagaimana pejabat harus membuat keputusan sekarang? Mereka mungkin masih takut-takut nih bahwa kemudian jangan-jangan bisa jadi tabungan di kemudian hari. Contoh, Api, kenapa banyak siar di seluruh kementerian? Sisa anggaran. Pejabat takut mengambil keputusan. Itu. Ini pelajaran bagi penyidik. Jangan sembarang mengambil orang hanya karena orang itu pejabat dan mengambil kebijakan. Harus diuji betul kebijakan ini dan jangan. Kerugian negara seperti apa yang dilakukan atas Kedua, jangan ukuran sekarang dipakai untuk menguji kewenangan yang diambil 5 tahun yang lalu. Berbeda situasinya. Baik. Itu telah kritis saya, sikap kritis saya terhadap proses penegakan hukum kita yang berkaitan dengan pejabat. Baik. Satu kesalahan, ini koreksi ya buat kita semua juga dalam tindak pidana korupsi. Tadi satu diskresi. Yang kedua adalah tidak mungkin orang menyalahgunakan kewenangannya tanpa mendapatkan keuntungan buat dia sendiri. Nah, sekarang banyak terjadi dalam sebagai tersangka terdakwa itu dia sepeser pun tidak menerima uang, apapun dia. Tapi dia dianggap memperkaya orang lain. Kebijakan yang memperkaya orang lain, pasti setiap kebijakan itu akan menguntungkan orang lain karena uang itu mengalir kemana-mana. Nah, jadi menurut saya apa yang dialami Tom Lembong ini kan dia tidak menerima uang apapun. Indikator itu aja sebenarnya sudah bisa menjadi petunjuk bahwasannya kalau ada pejabat tidak bisa dibuktikan oleh penyidik bahwasanya dia tidak ada keuntungan apapun yang dapatnya. Dalam hal ini kickback atau suap, makanya seharusnya itu lebih hati-hati lagi dalam menilai sebagai suatu tindak pidana korupsi begitu. Baik, terakhir Mas Adi, kita beralih sedikit ke politik ya. Bagaimana kemudian pemberian hak prerogatif presiden ini memang digunakan sepatutnya dan seharusnya, jangan sampai ada tudingan atau dugaan ini bentuk sandera atau utang budi politik untuk periode ke depan. Ya, saya kira dua hal. Pertama, kalau kita mau jujur, sebenarnya tingkat kepuasan publik terhadap penegak hukum kita kan di atas rata-rata. Belakangan ini karena tentu banyak sekali kan pengungkapan kasus-kasus hukum yang cukup luar biasa dan spektakuler. Ratusan triliun bahkan. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya selalu ingin mengatakan yang kedua bahwa semoga amnesti dan abolisi ini menjadi momentum untuk membersihkan praktik-praktik oknum-oknum di pengadilan yang selama ini memang selalu menimbulkan kontroversi dan justru kontraproduktif terkait dengan bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Kan sudah banyak contoh, ada yang praktek maklar kasus dan seterusnya. Jadi jangan lagi ada yang seperti ini karena kita sering mendengarkan pemimpin-pemimpin di negara kita mengatakan negara ini akan hancur
kalau kekuasaan dan penguasa itu di atas hukum. Jadi hukum itu memang harus suci dan bersih dan harus terbebas dari intervensi apapun. Kuncinya di situ sebenarnya. Jadi Panglima tertinggi itu dibuktikan. Betul, dan itu yang sepertinya saja ingin dibuktikan oleh pemerintah hari ini. Kita doakan saja seperti apa ke depannya. Kita doakan, memang sepertinya perjalanan hukum dari Tom Lembong belum usai. Ada laporan, lewat laporannya seakan ia ingin menggeser sorotan mata agar tertuju pada integritas penegakan hukum dan lembaganya. Kita mengapresiasi pemberian abolisi demi kondusivitas bangsa lewat semua elemen politiknya. Yang perlu dijaga, jangan sampai abolisi ini berubah menjadi alat sandera dan utang budi yang mungkin bisa ditagih di suatu hari nanti. Saya Tini Mark undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.